Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Reso Singgih bersama rekan saya Dipa Syafik Juhaini dan Nana Subagya. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang implementasi KD3 dalam mata kuliah kompleksitas algoritma. Next. Saya akan menjelaskan pengertian dari KD3. Apa itu KD3? KD3 itu singkatan dari K-dimensional tree. Sederhananya, ini adalah struktur data berbentuk binary tree yang digunakan untuk menyimpan data berupa titik-titik dalam ruang berdimensi lebih dari satu. Misalnya, koordinat X dan Y. Kemudian ada konsep dasar dari KD3. Jadi setiap node di dalam KD3 memiliki satu titik. Nah, pembagi datanya dilakukan berdasarkan satu dimensi tertentu. Dan dimensi ini akan berganti di setiap level pohonnya. Next. Menjelaskan sedikit latar belakang dari KD3. Nah, dalam banyak kasus komputasi, kita sering berhadapan dengan data multidimensi. Contohnya yaitu data seperti data lokasi. Kalau pencariannya masih pakai brute force, tentunya waktunya jadi lama. Karena itu dibutuhkan algoritma yang lebih efisien, yaitu salah satunya KD3. Next. Kemudian kita masuk ke cara kerja KD3. Cara kerja KD3 itu dengan membagi ruang secara bertahap. Di level pertama, data dibagi berdasarkan sumbu X. Lalu di level berikutnya, berdasarkan sumbu Y, dan seterusnya secara bergantian. Dengan cara ini, proses pencarian menjadi lebih terarah dan cepat. Next. Ada di permasalahan yang diselesaikan. Nah, permasalahan ini bertujuan untuk menemukan titik data yang jaraknya paling dekat dengan sebuah titik query dalam ruang berdimensi. Ada banyak multidimensi, misalnya 2D, 3D, ataupun lebih. Nah, pada pencarian biasa atau brute force, jarak antara titik query dan seluruh titik data harus dihitung satu persatu, sehingga membutuhkan waktu komputasi yang besar, terutama jika jumlah data yang sangat banyak. Nah, disinilah KD3 berperan penting. Nah, itu dibandingkan dengan brute force dengan kompleksitas ON, KD3 mampu mempercepat pencarian menjadi O log N pada kondisi rata-rata. Next. Ini ada contoh implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Data diurutkan berdasarkan dimensi tertentu, kemudian titik tengah dipilih sebagai node untuk menjaga keseimbangan pohon. Nah, di sini ada kita mendefinisikan sebuah fungsi build underscore kd underscore tree. Nah, dengan dua parameter yaitu points dan depth dengan nilai defaultnya 0. Di dalamnya ada dua variabel, ada variabel axis dengan berisi parameter depth modulus 2, sisa bagi 2. Nah, untuk variabel mid ada length point, yaitu panjang dari sebuah poin. Nah, sebelum ke variabel mid itu point di sort berdasarkan k lambda x dengan array dari axis yang di variabel sebelumnya. Lalu hasil dari function ini di return ada 3 value ya, kn value. Nah, yang pertama ada point, yang kedua left, yang ketiga right. Oke. Next. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, pada slide ini kita membahas kelebihan dan kekurangan nih dari KD3. KD3 ini memiliki kelebihan utama dalam efisien pencarian, khususnya untuk permasalahan seperti pencarian titik terdekat pada data multidimensi dengan membagi ruang data ke dalam beberapa bagian. Nah, KD3 mampu mengurangi jumlah titik yang harus diperiksa sehingga pencarian menjadi lebih cepat dibandingkan metode brute force. Nah, namun KD3 juga memiliki beberapa keterbatasan. Performanya dapat menurun ketika jumlah dimensi data terlalu tinggi karena proses pemangkasan cabang pohon menjadi kurang efektif. Kondisi ini dikenal sebagai curse of dimensionality. Selain itu, pada kasus tertentu seperti data yang tidak seimbang,
KD3 tetap dapat memiliki kompleksitas waktu terburuk, yaitu OM, yang berarti pencarian bisa sama lambatnya dengan pencarian linear. Next, masuk ke slide terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah KD3 adalah struktur data yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pencarian data multidimensi. Nah, singkatnya, KD3 adalah kunci efisien untuk pencarian data yang kompleks atau multidimensi. Kita bisa melihat nih urgensi penggunaan algoritma pada teknologi yang kita gunakan sehari-hari seperti pemetaan di JIS, AI, machine learning, dan lain-lain ya. Nah, dengan struktur ini, proses pengolahan data menjadi jauh lebih cepat dan terstruktur. Stop. Nah, demikianlah presentasi kami mengenai KD3. Di sini kita telah melihat bagaimana pembagian ruang yang cerdas melalui pemilihan titik tengah dapat menjaga keseimbangan pohon dan mempercepat pencarian secara signifikan. Struktur ini tetap menjadi standar emas dalam bidang KIS dan machine learning karena efisiensinya yang luar biasa. Nah, terima kasih. Kami dari kelompok 3. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.